yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernama sekarang. Terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Umat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mulai puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan Namakara Patha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddha Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Yamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawa Satha. Yasaca mayang Bhagavato Dhammang Rojema. Imehi sakare hitang Bhagawantang. Sasa dhammang sasawaka sanggang abipu jayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Umat dipersilakan duduk. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Motasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang beberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang beberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang beberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang sarana gamana patrang Bhatnamase. Buddhang Saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika padapatang bernamase. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhyami. Surameraya majjapammadhatthana weramani sikkhapadang samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari berucap bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Buka halaman 31. Handamayang buddha nusatinayang karomase. Iti piso Bhagava arahang samma sambuddho. Wiccacarana sampanno sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhammasarathi. Sattha dewa manusanang buddho bhagavati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang beberkah. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swakato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipasiko opanaiko pacchatang weditabbo vinyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatinayang karomase. Supatipanno Bhagavato sawaka sangho. Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho.
Nyaya-partipanno bhagavato sawaka sangho Samicci-partipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani attha purisa puggala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneo pahuneo dakhineo anjarikaraneo anuttarang punyaketang lokasati. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bagawa. Patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang Satcakirya Gathayo Pranamase Nati me Saranang Anyam Buddho me Saranang Warang Etena Satcawajjena Sothime Hotu Sabbada Natime Saranang Anyam Dhammo me Saranang Warang Etena Satcawajjena Sothime Hotu Sabbada Natime Saranang Anyam Sangho me Saranang Warang Etena Satcawajjena Sothime Hotu Sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Handamayang Manggala Sothang Pranamase Ewa me sutang Ekang Samayang Bhagawa Sawadhiyang Viharati Cetawane Anataping Deka Saarame Athako Anyatara Dewata Abhikanta Yaratiya Abhikantawana Kewalakapang Cetawanang Obhasetwa Yena Bhagavate Nupasang kami Upasang kamitwa Bhagavantang Abhiwadetwa Ekamantang Adhasi Ekamantang Tithako Sadewata Bhagavantang Gathaya Achabasi Bahudewa Manusaca
manggalani acintayung akang kamana sothanang bruhi manggalamuttamang asewana cabalanang panditanan casewana puja pujaniyanang etam manggalamuttamang patirupade sawasoca Pubbe cakata punyata atasamma panidica etam manggalamuttamang bahusat canca sipanca winayo casusikhito subhasita caya waca etam manggalamuttamang mata pitu upathanang puttadara sasanggaho anakula cakamanta etam manggalamuttamang dhanan sadhammacariyaca nyatakanan casanggaho anawajanikamani etam manggalamuttamang arati wirati papa majapanya casanyamo apamado cadhammesu etam manggalamuttamang garawo caniwato ca santodhi cakata nyuta khalena dhamma sawanang etam manggalamuttamang khanti caso waca sata samanyanan cadasanang kalena dhamma sakaca etam manggalamuttamang tapo ca brahmacariyan ca Arya saca nadasanang nibbana sacikiriyaca etam manggalamuttamang puttha salokadhammehi cittang yasanakampati asokang wirajang khemang etam manggalamuttamang eta disanikatwana sabbatama paracita sabbata satinggachanti tante sang manggalamuttammanti. Demikian telah saya dengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Jetawana, Arama milik hartawan Ananta Pindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana mengunjungi Sang Bagawa. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu? Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan memuja yang patut dipuja. Itulah berkah utama.
bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela, itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Menghargai, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Memiliki ketahanan, mudah dinasehati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, melihat jelas 4 kebenaran Arya, dan mencapai nibbana, itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tiada noda, dan penuh tentram, itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Buka halaman 42. Handamayang Dhamma Vihara Paranang Karomase Ahang sukito homi Nidukho homi Avero homi Abhyapacho homi Aniko homi Sukhi attanang pariharami Sabbe satta sukhita hontu Nidukha hontu Avera hontu Abhyapacha hontu Anika hontu Sukhi atanang pariharantu Sabbe satta dukkha pamuccantu Sabbe satta maladda sampatito vigaccantu Sabbe sattha kammasaka kammadayada kammayoni kammabandhu kammapatisarana yang kammang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadayada bhavisanti. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri,
terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, bergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Handamayang abing hapat cawe kanapatang bernamase Caradamom hi carang anatito biadidamom hi biading anatito marana dhammom hi maranang anatito sabbe hime piye himana pehinana bhawo wina bhawo kammasakom hi kammadayado kamayoni kamabandhu kamapatisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadayado bhawisami ewang amhehi abing hang pacawe kitab hang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah kita melakukan meditasi. Meditasi mulai.
Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita akan mendengarkan dhamma yang akan disampaikan oleh Romo Franky. Waktu dan tempat dipersilakanmu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebelum memulai kita Dhamma Desana pada pagi hari ini, marilah kita bersikap anjali untuk menghormati Guru Agung kita Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabapapasa akaranang kusala upasampada sacita pariyodapanang etha Buddha sasananti. Janganlah berbuat kejahatan, perbuatlah banyak perbuatan baik. Sucikanlah hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya mengucapkan anumodana kepada Saudari Civalan yang telah mengundang saya untuk berdamai desana di Wihara Wihara Swanadipa, Bandar Lampung. Saya semalam baru sampai ya dari Jakarta ya. Saya datang dari Jakarta, semalam baru nyampe, dan terima kasih sebelumnya kepada Civalan dan juga kepada saudara yang memimpin puja bakti. Ya, terima kasih sebelumnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang berbahagia, tema saya tentang Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Ibu bapak, saudara-saudari yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang Dhamma akan melindungi, itu bukan berarti kita sebagai umat Buddha sudah berlindung pada Buddha, kita akan dilindungi oleh Sang Buddha. Itu salah persepsi, salah pandangan. Yang namanya Dhamma melindungi itu adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Dhamma itu bukan hanya untuk dimengerti. Dhamma itu bukan hanya untuk dipahami, tetapi bagaimana Dhamma itu bisa dilaksanakan, dipraktekkan pada saat kita hidup di dunia ini. Karena kita lahir jadi manusia, Ibu Bapak, menurut ajaran Buddha, sungguh sulit lahir jadi manusia. Kita tidak mudah untuk lahir jadi manusia, Ibu Bapak.
Apakah kita di kehidupan yang akan datang akan lahir jadi manusia lagi? Belum tentu. Bisa juga kita lahir di alam-alam menderita, bisa juga kita lahir di alam bahagia, tergantung dari apa? Dari perbuatan kita masing-masing, dari kama-kama kita masing-masing. Oleh karena itu, Dhamma akan melindungi kalau kita berbuat baik. Karena ajaran Buddha itu adalah ajaran berbuat baik, praktek Dhamma. Karena Sang Buddha mengajarkan, Dhamma itu bukan hanya diteorikan, diibaratkan cuma hafalan saja, tetapi bagaimana diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Mereka yang melindungi, mereka yang mempraktekannya. Tentu ajaran Sang Buddha itu, praktek Dhamma itu, ada 10 kebajikan yang ibu bapak harus ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Sang Buddha mengajarkan, jika Dhamma melindungi mereka yang mempraktekkan, itu adalah berbuat baik dengan 10 paramita, yaitu yang pertama adalah dana. Dana artinya memberikan kepunyaan kita, kepemilikan kita untuk melakukan perbuatan baik. Di dalam agama Buddha, dana itu artinya melepaskan kemelekatan kita. Di dalam ajaran Sang Buddha, dana itu bukan seperti perpuluhan. Misalkan harus 10% harus dihibahkan ke tempat ibadah. Di ajaran Buddha itu tidak seperti itu. Dana yang terpenting adalah kita rela. Mau dana besar, sedang, kecil, dana itu terserah ibu bapak, yang tahu adalah ibu bapak sendiri. Yang penting apa? Ikhlas, rela, mau berbuat kebajikan dengan berdana. Maka dari itu, dana di dalam ajaran Buddha itu berbeda dengan ajaran agama lain. Kalau di agama lain itu diharuskan sekian persen baru bisa memberikan sumbangan. Di dalam ajaran Buddha itu tidak seperti itu. Minggu depan, Wihara Swanadipa Bandar Lampung akan mengadakan Katina. Katina artinya persembahan jubah kepada Bhikkhu Sangga. Catu pacaya, 4 kebutuhan pokok. Ibu bapak mau berdana, jubah, bol, makanan, minuman, atau dana sukarela, monggo, silakan. Tidak ada paksaan harus berapa dananya. Ibu mau berdana 100.000, 50.000, 10.000, 20.000, terserah. Yang penting mau berdana. Enak toh di dalam ajaran Buddha? Tidak ada paksaan. Karena ajaran Sang Buddha belajar untuk melepaskan kemelekatan kita. Karena apa ibu bapak? Kalau kita terlalu melekat apa yang kita miliki, semuanya adalah milik, semuanya akan menimbulkan penderitaan. Karena hidup di dunia ini semuanya anicca. Anicca artinya apa? Tidak ada yang kekal, tapi kematian itu adalah pasti. Hidup di dunia ini tidak kekal, semua berubah, tapi kematian pasti terjadi. Maka dari itu, kita sebagai umat Buddha yang sekarang ini kita masih lahir jadi manusia, kita bergegaslah untuk selalu berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Walaupun kita sudah melakukan kama-kama buruk, setidaknya kita meringankan perbuatan-perbuatan buruk kita dengan berbuat baik, mengikis kama-kama kita sendiri. Karena apa? Karma buruk yang kita sudah lakukan itu tidak akan dihapus, tetapi dikikis dengan selalu berbuat kebajikan. Walaupun kita juga akan menerima buah karma kita, karma buruk kita, tetapi setidaknya
kita sudah berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Nah, di berdana itu adalah salah satu pertama berbuat baik untuk melepaskan kemelekatan kita. Kedua, dana tenaga. Dengan ibu bapak bisa bantu wihara, membersihkan wihara Swanadipa, ya, Bandar Lampung, itu juga termasuk dana tenaga. Dana pikiran. Ibu bapak punya masalah, bercerita dengan para bante, para romo, ramani, attasilani, samanera, juga termasuk para tokoh agama itu dana pikiran untuk membantu ibu bapak menyelesaikan suatu masalah jika ada suatu problem atau masalah. Karena hidup di dunia ini semuanya enggak bebas dari permasalahan. Semua di dunia ini pasti punya masalah. Karena lahir jadi manusia pasti punya masalah. Tidak ada hidup di dunia ini tidak ada masalah. Oleh karena itu, dana pikiran itu termasuk berdana berbuat baik oleh para biku, para romo, ramani, attasilani, dan samanera. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk kita selalu berbuat baik. Melakukan dana. Dana itu, ya itulah, kita rela untuk selalu mengembangkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, yaitu perilaku atau yang disebut dengan sila. Sila di dalam agama Buddha itu moral, benteng. Ada 5 sila untuk umat Buddha. Walau kita pernah melanggar tanpa disengaja, misalkan, kita jangan takut ibu bapak untuk selalu berbuat baik. Karena apa? Karena kita pernah melanggar sila, berarti kita harus banyak berbuat baik, jangan melanggar sila lagi. Bertekad, beraditana. Karena sila itu bagaikan sebuah kendaraan rem. Rem mobil pada saat kita sedang bawa mobil, rem motor pada saat kita sedang mengendarai motor. Jadi kalau pada saat kita mau menabrak, kita sudah tahu, oh ada rem. Kita tahu ini kita nggak boleh ini salah. Kita jangan berbuat kesalahan lagi. Karena sila itu yang tahu diri kita sendiri. Walau kita pernah berbuat kesalahan, tapi kita tetap bertekad, saya tidak mau melanggar sila lagi. Beraditana di depan Buddha Rupang. Karena dengan kita melaksanakan sila dengan baik, otomatis nantinya pada saat kita meninggal dunia, kita akan lahir di alam surga. Silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti, tasama silang wisodaye. Barang siapa yang melaksanakan sila, menjaga sila, merawat sila, mempraktekkan sila, dia akan lahir di alam berbahagia, alam surga. Setidaknya alam dewa, Catu Maharajika, yaitu dewa dekat dengan kita, yaitu dewa pohon-pohon, dewa bumi. Itu kita bisa lahir di alam dewa yang dekat dengan manusia, yaitu Catu Maharajika. Karena dalam agama Buddha, surga itu bukan satu ibu bapak, banyak. Dana sila aja ibu bapak sudah masuk atau lahir di alam surga. Lahir di alam dewa itu umurnya sangat panjang sekali. Umur manusia 50 tahun, umur 50 tahun itu seperti bagaikan satu harinya. 500 tahun itu umurnya dewa Catu Maharajika. Sangat panjang sekali lahir di alam dewa. Tapi dewa juga bisa lahir di alam manusia kalau karma baiknya sudah habis. Makanya ada orang yang pinter ya. Ada orang yang jenius, itu dulunya adalah pernah jadi kemungkinan besar dewa. Anak umur 5 tahun bisa menghafal bahasa luar negeri, bahasa dunia. Bahasa Korea, bahasa Mandarin, Inggris, Perancis, bahasa Thai. Semua bisa. Ada ya umur 5 tahun, jago. Semua bahasa dia bisa. Mungkin dulunya ada pernah jadi dewa, bisa. Jadi sila itu
perilaku yang harus kita ubah, yang harus kita robah sesuai dengan ajaran Sang Buddha, jangan melanggar sila. Sang Buddha tidak pernah menghukum Ibu Bapak. Yang tahu diri sendiri, karma kita sendiri yang kita terima. Jadi kita tidak pernah menyalahkan, aduh saya berbuat jahat kok Sang Buddha tidak melindungi saya. Ya karena Anda berbuat jahat, siapa yang mau melindungi? Yang melindungi Anda adalah diri Anda sendiri. Tadi Ibu Bapak sudah baca Abhina Pacawekana Patang, Kama Yoni, Kama Bando, Kama Pati Sarano, yang kamang karisami, kalian nang wapapakangwa, tasa dayado bawisami, ewang amehi abinang Pacawekitabang. Artinya, setiap makhluk itu memiliki perbuatan mewarisi lahir, berkerabat, berhubungan, terlindung oleh perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, sila itu harus dijaga seperti benteng pertahanan kita selama kita masih lahir jadi manusia. Kenapa kita bisa lahir jadi manusia? Karena di kehidupan-kehidupan yang lampau, kita banyak berbuat baik. Ibu Bapak, setiap minggu pagi di Wihara Swanadipa Bandar Lampung, itu sudah merupakan karma masa lalu dan karma masa sekarang ini. Kalau tidak ada karma masa lalu, Ibu Bapak tidak mungkin bisa datang ke Wihara Swanadipa, tidak mungkin rajin ke Wihara Puja Bakti, baca parita, meditasi, dana paramita, pati dana. Itu tidak mungkin kalau tidak ada karma di masa lalunya, di kehidupan lalunya. Ibu Bapak sering berbuat baik di Wihara Swanadipa, itu ada hasil karma masa lampau Ibu Bapak. Rajin berdana makanan pada biku sangga, rajin berdana jika ada orang kecelakaan, melakukan kebajikan, membaca parita di rumah duka, rumah sakit. Ibu Bapak sudah memupuk parami kebajikan yang luar biasa di Wihara Swanadipa Bandar Lampung ini. Karena apa? Karena masa lalunya Ibu Bapak sudah mengenal Dhamma Sang Buddha. Ada karma jodoh, karma kolektif. Kolektif opo? Kolektif apa artinya? Kolektif itu artinya kebersamaan. Karma kebersamaan yang sama-sama berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya Ibu Bapak ini. Maka dari itu, pada saat Ibu Bapak sekarang memuja pada puja bakti di Wihara Swanadipa ini adalah berbuat baik, menjaga sila. Selalu diingatkan untuk mempraktekkan sila. Apalagi kalau biku sangga sedang berceramah, pasti Bante akan membacakan Silena Sugating Yanti, Silena Buka Sampada, Silena Nimunting Yanti, Tasma Silang Wisodaye. Supaya apa? Supaya kita selalu diingatkan kepada sila, jangan kita sengaja melanggar sila. Kalau kita sudah pernah melanggar sila, mbok ya kita harus eling, waspada, kita harus tetap ingat kembali pada ajaran Buddha, jangan sekali-kali kita sengaja melanggar sila ajaran Sang Buddha. Kalau kita mungkin tidak sengaja, kita nggak apa-apa, mungkin kita khilaf ya, tapi kita bertekad, beraditana, saya tidak mau melanggar sila lagi. Bertekad di depan Buddha Rupang, berjanji di depan Buddha Rupang, supaya kita tidak melanggar sila lagi. Yang ketiga, yang disebut dengan bhawana. Bhawana artinya apa? Dengan kita melaksanakan meditation atau meditasi. Meditasi artinya bagaimana kita bisa menciptakan keheningan, ketenangan, kebahagiaan dengan meditasi. Kita meditasi, kita duduk dengan tenang, lalu kita pejamkan mata, lalu kita mengucapkan semoga aku berbahagia, semoga aku bebas dari kebencian, kedendaman, semoga aku bebas dari kemarahan, semoga aku bebas dari keiri hatian dan sebagainya dan sebagainya. Semoga keluarga saya berbahagia, semoga anak saya berbahagia, semoga orang tua saya berbahagia, semoga teman-teman saya berbahagia, semoga musuh-musuh saya juga berbahagia.
Musuh juga harus didoakan ibu bapak. Aduh Romo, bagaimana saya mau doain dia? Saya lihat sepatunya udah benci, lihat sandalnya. Gimana saya mau semoga dia berbahagia? Dia udah menyakiti saya, sudah mencabik-cabik saya, sudah menghina saya. Bagaimana? Memang ibu bapak, kita ini masih putujana. Putujana artinya apa ibu bapak? Kita masih manusia biasa yang belum terbebas dari kilesa. Apa itu kilesa? Kekotoran batin. Kita masih punya yang namanya loba, dosa, moha, irsia. Keserakahan, kebencian, kebodohan batin, dan iri hati. Karena itu, pada saat kita semoga dia berbahagia, pada dia musuh kita, dia yang pernah nyakiti saya, dia pernah memukul saya, bagaimana saya bisa memaafkan dia, Romo? Bagaimana saya bisa memaafkan dia, Bante? Misalnya ibu bapak konsultasi dengan Bante atau Samanera atau Romo, Ramani. Ya memang kita ini masih putujana, tetapi ingat lagi pada ajaran Buddha. Jangan karena marah dan benci, mengharap orang lain celaka. Jangan karena marah dan benci. Ya memang kita pernah disakiti, kita pernah dihina sama dia. Anggap saja karma buruk kita sedang berbuah. Karena setiap makhluk itu enggak lepas dari karma kita. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ibu bapak. Buddha mengajarkan semua itu karena karma. Kita lahir di dunia ini, kita berjodoh dengan ini, semua itu karena karma. Bukan karena dari Buddha menciptakan, karena di dalam ajaran Buddha itu tidak ada penciptaan. Beda dengan agama lain, kalau di agama lain kita ada ciptaan. Karena ujian, cobaan, dan sebagainya. Di Buddhis tidak seperti itu. Karena kita memiliki, mewarisi lahir berhubungan dengan karma kita masing-masing. Ibu bapak dengan kita ini semuanya ada jodoh karma di masa lalunya, di kehidupan lampaunya. Kita pernah bertemu itu dulunya juga pernah bertemu sampai di kehidupan sekarang ini. Karena apa? Hidup di dunia ini Sang Buddha mengajarkan ada 3 kehidupan. Kehidupan lampau, kehidupan yang sekarang yang kita jalankan, dan kehidupan kita yang akan datang. Sampai kita mencapai Nibbana, barulah kita tidak lagi lahir di dunia ini. Karena tujuan terakhir umat Buddha apa? Nibbana. Kita jangan lahir lagi ibu bapak. Kalau lahir lagi menderita. Karena apa? Karena ada tanha, nafsu keinginan. Maka dari itu, para Bante tujuannya untuk apa? Untuk apa? Untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian tertinggi, nanti mencapai arahat. Seperti guru agung kita Sang Buddha, sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Karena kalau sudah mencapai tingkat kesucian arahat, kita tidak mungkin lahir lagi di dunia. Tidak ada penderitaan, tidak ada duka. Sesuka-sukanya hidup kita di dunia ini, pasti masih ada duka. Ibu bapak misalnya, bahagia anaknya menikah dengan pasangannya serasi. Anaknya mendapatkan gelar sarjana. Bahagia toh, semuanya senang dong, mendapatkan jabatan, kedudukan, gaji yang tinggi, suaminya senang. Tetapi pada saat keluarganya sakit, pada saat keluarganya meninggal dunia, pada saat rumahnya kebakar, pada saat rumahnya kebanjiran, musibah datang, apa ibu bapak bisa menerima kenyataan konsekuensi logis pada hidup di dunia ini? Ibu bapak pasti kita semua di dunia ini pasti tidak bisa menerima. Tetapi kalau kita ingat ajaran Buddha, ini adalah buah karma kita masing-masing. Atau karma kolektif juga bisa bersama. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ibu bapak. Untungnya kita berbuat baik. Untungnya kita mengenal ajaran Buddha. Nama untung di sini nggak ada ya. Takutnya ada nama untung disebutnya. Wah, Romo saya bangga nih nama saya untung gitu. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Nah, jadi dengan kita masih ada kesempatan berbuat baik, itulah kita berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kesempatan berbuat baik.
Ajaran Buddha itu adalah apa sih? Kita tuh senang berbuat baik karena apa? Diberikan kesempatan berbuat baik. Terima kasih Bante, kita dana makanan. Kita berterima kasih kepada Biku Sangga telah memberikan kesempatan berbuat baik, berdana kepada anggota Sangga. Memberikan untuk Dhamma Desana kepada wihara, itu juga orang yang telah memberikan kesempatan berbuat baik, itu anumodana. Karena apa? Kita masih ada kesempatan untuk berbuat kebajikan. Kalau kita sudah sakit Ibu Bapak, pada saat kita mau meninggal dunia, apakah kita masih bisa berbuat baik? Udah susah. Paling kita diimpus, dibacain parita. Iya kalau masih hidup, kalau udah meninggal gimana? Udah gak ada gunanya. Maka dari itu, jangan buang waktu terus-terus berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Apa saja Ibu Bapak? Luangkan waktu untuk berbuat baik. Karena dengan berbuat baik, kita memupuk parami-parami kebajikan untuk di kehidupan kita yang akan datang pada saat kita meninggal dunia. Karena setiap makhluk pasti akan mati. Setiap manusia, hewan pun, semua dewa pun akan meninggal, akan mati. Tidak ada di dunia ini yang kekal abadi. Ada toh di dunia ini yang abadi? Tidak ada. Tidak ada yang kekal toh. Semuanya berubah. Tapi kematian pasti. Tinggal tergantung karma kita sendiri, tergantung karma kita sendiri. Maka dari itu, bhawana, meditasi tujuannya adalah untuk keheningan, kebahagiaan. Supaya pada saat kita mengalami suatu masalah, kita pasti akan tenang menghadapi masalah dengan meditasi. Di negara-negara Buddhis seperti Thailand, Myanmar, itu kalau liburan, umat-umatnya tuh pergi ke wihara. Kalau kita di Indonesia, liburan perginya ke puncak, perginya ke Australia, pergi ke Bali, ke Thailand, Malaysia, Singapura, jalan-jalan walking, happy, mumpung liburan, capek nih, kerja di kantor, dagang di toko, udahlah refreshing. Waktu meditasinya ada nggak? Nggak ada. Kok bisa gitu Tomo? Ya karena kondisinya. Kalau di Indonesia ini kan Buddhisnya masih kurang ya, masih minoritas. Kalau di negara-negara Buddhis seperti di Myanmar, di Thailand, itu umat Buddhanya banyak. Seperti kayak di Indonesia lah kayak gitu. Agama tetangga kita. Jadi mereka itu meditasi ke wihara. Bikunya banyak. Apalagi di Myanmar, meditasinya tuh luar biasa, vipassana. Di Jakarta, biku-biku Myanmar itu banyak sekali. Mereka sangat mengadakan meditasi one day mindfulness. Itu banyak sekali di Jakarta, Myanmar. Biku-bikunya sangat mengajarkan meditasi, vipassana, bhawana. Banyak pada mengikuti program itu. Bagus hasilnya katanya. Nah maka dari itu meditasi itu adalah obat ketenangan, keheningan untuk diri kita untuk mencapai kebahagiaan. Ya, itu yang bhawana. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yang disebut dengan apaciti. Apaciti artinya apa sih? Berbuat baik dengan tenaga, pengorbanan, apaciti. Ibu bapak, kalau nggak salah nanti jam 12 siang ada bersih-bersih wihara ya. Nah, itu termasuk umat Buddha wihara Soana di Palampung ini sudah berbuat baik dengan yang disebut dengan apaciti. Membersihkan wihara untuk minggu depan Katina Puja atau Sanggadana. Itu sudah berbuat baik dengan tenaga, membersihkan wihara dan sebagainya. Itu bagus sekali, menjelang Sanggadana Katina. Pengorbanan, ibu-ibu bagian konsumsi, makanan, bapak-bapak bagian keamanan, itu semua disebut dengan
apacitya atau apaciti dalam bahasa Pali. Dengan kita berbuat baik dengan tenaga, berarti ibu bapak sudah melakukan kebajikan ajaran Sang Buddha. Itu luar biasa. Itu bagi yang mau, bagi yang ingin berbuat baik. Tapi kalau saya nggak sempat gimana? Ya enggak apa-apa. Masa kita harus semuanya, kan mungkin ada orang yang waktunya nggak bisa, ada yang mepet, ada yang ada urusan lain, yang nggak apa-apa. Yang penting dia sudah tahu. Ya kalau misalnya kapan-kapan dia mau ikut lagi, dia mau bantu, ya boleh. Kalau misalnya nanti ada acara-acara lain lagi, masih ada masih ada kesempatan, monggo. Bisa berbuat baik dengan tenaga. Pengorbanan tenaga, bakti sosial, Wihara Swanadipa Bandar Lampung, luar biasa kalau saya lihat. Bakti sosialnya hebat. Ya, memberikan sumbangan-sumbangan pada orang-orang yang susah. Ya, itu saya salut sekali. Ya, itu juga termasuk bakti sosial. Bakti sosial, baksos atau donor darah. Juga termasuk apaciti, menjadi panitia donor darah di Wihara Swanadipa. Itu juga termasuk pengorbanan tenaga. Yang penting ingat Ibu Bapak, jangan ditanya kalau kita mau bantu, wani piro? Berapa? Dibayar berapa gue? Dibayar berapa saya? Jangan pikiran duit. Kalau mau berbuat baik, ya tulus ikhlas. Enggak apa-apa. Malah nilai kebajikannya lebih tinggi daripada kita, maaf ya, tanda kutip, dibayar. Enggak ada gunanya. Malu-maluin. Betul nggak Ibu? Bapak? Ya toh, bikin malu-maluin saja. Masa kita mau berbuat baik mesti dibayar? Aduh. Kalau malah kita bisa berdana. Malah kita memberi daripada kita menerima. Malu-maluin berarti kita belum mengerti ajaran Buddha yang sesungguhnya. Maka dari itu kita harus ikhlas berbuat tenaga dengan baik. Berbuat tenaga dengan rela, ikhlas. Jangan kita wani piro, tosau cien, berapa, kayak orang mendagang aja. Tosau cien tahu kan, berapa harganya kalau bahasa Mandarin. Ya jangan begitu. Kalau kita mau berbuat baik ya, monggo silakan berbuat baik dengan tenaga yang ikhlas. Ya, itu apa? Citi. Yang keenam, weya waca. Apa artinya weya waca? Weya waca itu berbuat baik dengan penghormatan yang patut dihormati. Menghormat yang patut dihormati itulah termasuk berkah utama. Pujaca pujianyanang etta manggala mutamanti. Weya waca itu artinya ya menghormat yang patut dihormati itulah berkah utama. Penting sekali Ibu Bapak. Contoh, anak terhadap orang tua, bakti kepada orang tua, sayang kepada orang tua, itu termasuk weya waca. Menghormat yang patut dihormati. Orang yang lebih tua, yang muda, menghormat yang lebih tua, itu juga termasuk weya waca. Murid menghormati pada gurunya, juga weya waca, tapi sekarang banyak yang muridnya pada kurang ajar, gurunya juga begitu, juga sama, main geplak-geplok aja tuh guru mau kamu murid, aduh. Banyak begitu sekarang. Kenapa? Nilai etikanya sekarang beda sama nilai etika dulu. Kalau zaman dulu, anak sama orang tua itu takut, hormat. Zaman saya nih waktu masih kecil, sama orang tua saya itu hormat, takut. Saya waktu di sekolah dulu mau duduk-duduk di meja guru aja nggak berani. Anak sekarang mau main duduk-duduk aja, jingkrak-jingkrak, joget-joget, berdiri-berdiri lari di atas meja guru. Aduh, gimana ya? Sekarang sudah berubah zamannya. Oleh karena itu pentingnya kita etika, perilaku. Itu yang paling penting adalah merubah perilaku kita. Dengan weya waca ini, menghormat yang patut dihormati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apalagi kita ini orang Indonesia, orang Timur yang terkenal dengan hormat menghormatinya yang sangat penting sekali. Nah inilah,
Jadi Wea Waca itu kita menghormat pada Buddha Rupang, orang tua kita, orang yang lebih tua, guru, biku, sangga, bante. Yang kelima, bante, kita bersujud, namaskara sekali atau 3 kali, itu menghormat yang patut dihormati karena sangga, karena lebih tinggi dari kita, upasaka upasika. Dengan kita menghormati yang patut dihormati, kita juga mendapatkan suatu berkah utama dari kebajikan Dhamma yang melindungi kita. Ya, kemudian yang ke-7 yang disebut dengan pati dana. Pati dana apa artinya? Pati dana itu pelimpahan jasa kepada para leluhur-leluhur yang sudah meninggal dunia, yang sudah lama meninggal, engkong, emak, kakek, nenek, mbah. Itu termasuk leluhur-leluhur kita yang sudah tak terhingga. Ama, popo, itu termasuk leluhur kita yang sudah lama meninggal, yang kita tidak tahu siapa dulu-dulunya mereka. Ibu bapak sebagai umat Buddha, habis melakukan perbuatan baik ini, lakukanlah pati dana. Pati dana itu tidak setahun sekali, cit gue, ceng beng, karena kita bukan tradisi. Kita di Buddhis, terutama Theravada, pada saat kita melakukan kebajikan, pati dana selalu diingatkan. Semoga dengan perbuatan baik yang saya lakukan pada hari ini, semoga para leluhur saya ikut berbahagia. Apabila leluhur saya masih lahir di alam-alam menderita, semoga leluhur saya bisa melihat saya dengan berbuat baik, bisa lahir di alam bahagia, melihat anaknya, cucunya, mantunya berbuat baik. Apabila leluhurnya masih ada di alam peta, alam-alam penderitaan. Kan kita nggak tahu leluhur kita itu lahir di alam mana, ya kan? Ada yang bisa juga lahir di alam surga, ada di alam manusia, ada di alam peta. Tapi di alam neraka bisa nggak mau dengerin Dhamma? Nggak bisa. Di alam neraka udah susah, alam binatang nggak bisa. Alam asura juga nggak bisa, hanya di alam peta yang masih bisa mereka mendengarkan pelimpahan jasa kepada kita. Eta wata ce ampehi sambatang punya sampadang sabe dewa sabe buta sabe sata idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo. Itu dibacakan parita eta wata atau pati dana. Supaya apa? Supaya leluhur kita yang masih ada di alam-alam peta, alam hantu kelaparan, dia melihat, cucu saya ingat dia nih dulunya. Saya senang, saya lihat dia bahagia, dia sebut nama saya, langsung di alam bahagia, langsung lahir di alam manusia lagi setidaknya. Karena dia sudah lama lahir di alam-alam hantu kelaparan, alam peta, karena tidak ada perdagangan, tidak ada pertanian. Seperti di alam manusia enak, di alam peta itu Sang Buddha mengajarkan itu sangat, kalau haus ya kehausan, dingin kedinginan, panas ya kepanasan, lapar ya kelapar. Tidak ada seperti di alam manusia. Oleh karena itu pelimpahan jasa pati dana itu dilakukan ibu bapak setiap hari. Jangan ibu bapak lupa pati dana. Jadi kalau misalnya habis dana makanan pada bante, pati dana. Ya kan bante kan yata ware pure tusa garang ewa mewa itu dinang petanang upaka pati icitang dan sebagainya. Itu apa artinya? Kita tuh melimpahkan jasa, semoga para leluhur saya turut berbahagia atas perbuatan baik saya, semoga mendiang saya turut berbahagia. Itulah pati dana. Hanya di agama Buddha yang ada pati dana. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 itu yang disebut, tadi yang ke-6 ya, yang ke-7 yang disebut dengan sada. 3 lagi ya saya sebutkan. Sada itu yang ke-7 artinya apa? Keyakinan. Ibu bapak, kita sekarang sudah beragama Buddha. Berarti kita sudah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha artinya apa? Orang yang telah mencapai penerangan sejati. Buddha adalah penunjuk jalan.
Engkau sendirilah yang harus berusaha. Dhamma artinya kebenaran sejati, kebenaran yang ditemukan oleh Buddha. Dhamma bukan pembenaran, tetapi kebenaran yang hakiki yang ditemukan oleh Sang Buddha di bawah pohon Bodhi. Selama Buddha mencapai penerangan sempurna, itulah Dhamma. Dhamma itu awalnya indah, pertengahannya indah, dan akhirnya pun indah. Karena Dhamma itu tidak ada yang namanya pertumpahan darah, ajaran Sang Buddha. Ya kalau cuma konflik-konflik kecil itu ya wajar lah ya, tetapi tidak seperti ada pertumpahan darah, perang-perang di dalam agama Buddha. Adakah perang-perang? Tidak ada. Karena Dhamma Sang Buddha itu adalah Dhamma yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Sangga, Sangga artinya persaudaraan para biku, para biksu, yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat, Arya Sangga. Sangga yang sekarang, yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Selama ajaran Buddha masih bertahan, Sangga itu masih ada. Tetapi kalau ajaran Buddha sudah luntur, Sangga sudah tidak ada lagi. Maka dari itu, ajaran Buddha masih tetap lestari itu, Sangga pasti ada. Barangkali ada yang mau masuk anggota Sangga. Barangkali ada yang mau ikut Pabaja Samanera, monggo, silakan. Ikut latihan 14 hari, jadi Samanera tetap atau Samanera sementara. Latihan, ya siapa tahu bapak-bapaknya latihan dulu. Itu banyak. Program Pabaja Samanera. Semoga di Bandar Lampung juga ada ya, nanti ada program Pabaja Samanera. Kalau di Jakarta memang banyak sekali latihan Pabaja Samanera. 12 hari, ada yang 14 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nanti bisa lepas, ada yang mau lepas boleh, udah latihannya udah lepas coba boleh, karena latihan, ada juga mau jadi Samanera tetap. Baru jadi biku, Upasampada, sama gurunya. Nah baru jadi biku baru atau Samanera baru. Nah jadi sada itu keyakinan pada Buddha, Dhamma, Sangga, itulah tiratana. Inilah penting sekali kita untuk meyakini bahwa Sang Buddha, Dhamma, Sangga adalah keyakinan kita. Banyak ibu bapak umat Buddha nih, ada 3 golongan. Sadanya itu ada yang 3 golongan yang saya sebutkan. Yang pertama keyakinannya cuma KTP. Ditanya, Pangeran Siddhartha siapa? Enggak tahu. Ayahnya Siddhartha Gautama? Enggak tahu. Ibunya enggak tahu. Pokoknya enggak tahu semua. KTP-nya Buddha. Ada tuh. Kemudian ada yang kedua, umat Buddha yang tradisi, kapal selam. Setahun sekali baru nongol. Baru muncul tuh, kalau acara Katina, Waisak, woi pada kayak reunian. Apa kabar Bu? Kabar Pak Ci? Woi kayak, waduh, kayak orang reunian pestaan aja. Wah, kan rame-rame banyak makanan ya di wihara gitu ya. Karena acara-acara besar kan Katina terutama ya pasti rame kan Waisak gitu. Tapi nanti nih kalau udah acara Katina selesai, Waisak udah selesai, udah nggak ada lagi datang lagi tuh orang. Tunggunya nanti minggu tahun depan baru nongol lagi. Ci, yuk ke wihara yuk. Ah, gue males lah, capek. Apalagi romonya lama, bantainya lama ngomongnya. Atasilaninya lama, ramaninya lama ngomongnya. Capek. Ada yang begitu. Dia setahun sekali baru nongol, baru muncul. Kayak kapal selam gitu loh. Tahu kan kapal selam ya? Kalau kapal biasa mah kita tahu ya, kapal selam kan sekali-kali tuh baru muncul di permukaan laut ya. Kalau enggak di dalam terus di bawah. Itu kapal selam umat Buddha yang kayak gitu ada. Nah ada yang ketiga, umat Buddha yang mengerti, yang sudah menjalankan nilai-nilai Dhamma. Ibu bapak seperti sekarang ini, minggu depan, minggu seterusnya, rajin ke wihara Sonadipa dengan puja bakti pada Bante, para romo lainnya, ramani lainnya, Samanera. Itu sudah berbuat baik ibu bapak. Yang belajar Dhamma, rajin mendengarkan Dhamma. Dengan kita sering mendengarkan Dhamma, berarti kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Kita bisa mengerti ajaran Buddha yang sesungguhnya.
untuk melakukan kebajikan seterusnya. Dan kita bisa mengendalikan diri kita untuk selalu berbuat baik dan jangan berbuat kejahatan. Pengendalian diri. Itulah ajaran Buddha yang sebenarnya. Dengan yang disebut dengan sada keyakinan. Tapi kalau sada kitanya ya sebentar-bentar ke wihara, apalagi kamu kapal selam setahun sekali baru nongol, ya bagaimana dia punya suatu keyakinan yang kuat terhadap agama Buddha, begitu ada masalah, begitu ada problem, menyalahkannya Buddha Rupang, menyalahkannya dewa-dewa, menyalahkan bodhisatwa-bodhisatwa yang di tempat-tempat lainnya. Kan orang nggak ngerti Dhamma ya, dia menyalahkan Buddha Rupangnya kan. Wah saya sudah sembahyang, udah pai-pai, cai capo, taruh hiyo, taruh buah. Lah kalau cuma sembahyang tradisi bagaimana dia mengerti Dhamma? Begitu musibah dia nyalain Buddha Rupang ya, dia menyalain dewa-dewanya, dia menyalain bodhisatwa lainnya, patung-patung lainnya. Lama-lama apa? Dia kesel, dia pindah ke agama lain. Dia hina agama Buddha. Nah itu kebanyakan seperti itu ada yang kejadian. Karena apa? Karena dia nggak mengerti, nggak pernah mau ke wihara. Wihara cuma datang setahun sekali makan-makan. Bantainya ngomong, lagi ceramah Dhamma, umatnya ngomong-ngomong sendiri. Ya bagaimana dia mau ngerti Dhamma? Makanan apa nih di wihara? Enak gak nih? Wah udahlah ngomongnya udah ngaco semua. Gimana dia mau mengerti Dhamma? Begitu ada musibah, ada masalah, dia kabur ke agama tetangga. Dia jelekin agama kita lagi. Aduh amsyong toh. Gimana ibu bapak? Inilah kadang-kadang kita sebagai umat Buddha ini. Maka dari itu yang sudah belajar Dhamma, yang sering-sering ke wihara, itu rajin bisa mendengarkan Dhamma. Mempunyai suatu karma baik ibu bapak. Ibu bapak rajin ke wihara Sawanadipa Bandar Lampung ini, salah satu nilai kebajikan karma baiknya selalu berbuah. Selalu ada berkah. Setidaknya mendapatkan kesehatan, usia panjang, ayu warno sukang balang, kekuatan, kebahagiaan. Ya walaupun kita nggak sampai kaya-kaya seperti milioner, miliarder, ya maunya sih begitu ya, tapi kan kalau dia nggak pernah berbuat baik ya percuma juga para konglomerat kalau dia banyak berbuat yang tidak baik juga kan, sama juga bohong. Malah dia melakukan hal yang tidak terpuji, ya itu lebih baik seperti kita begini. Melakukan kebajikan bukan masalah materinya, tetapi perilakunya, pola pikir kita yang kita ubah. Perilaku kita, pola pikir kita, pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita yang kita ubah, bukan dari materi. Materi itu hanya sementara ibu bapak. Pada saat kita mati, apakah semua kekayaan yang kita miliki di dunia ini akan kita bawa? Tidak mungkin. Yang kita bawa apa? Perbuatan kita masing-masing. Karma-karma kita yang kita bawa. Itulah ajaran Buddha yang sesungguhnya yang esensial. Ya, itu yang disebut dengan sada. Makanya kita sebagai umat Buddha, sampai kapanpun kita meninggal dunia, kita tetap berlindung pada Buddha, Dhamma, Sangha, jangan kita sekali-kali mau pindah agama lain. Semua agama, semua sama, mengajarkan semua selalu berbuat baik, tinggal tergantung kitanya. Tidak ada agama di Indonesia, di agama di dunia itu mengajarkan berbuat jahat, tidak ada. Tinggal tergantung orangnya, tergantung kitanya sendiri. Mau nggak kita mau berbuat baik, gitu ya. Yang ke-8 yang disebut dengan Dhamma Sawanang. Dhamma Sawanang artinya apa? Mendengarkan Dhamma seperti sekarang ibu bapak pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Mendengarkan Dhamma. Ibu bapak mendengarkan Dhamma para Bante, para Romo lainnya, Ramani lainnya, Atasilani, Samanera, itu sudah ibu bapak mendengarkan Dhamma. Pada saat yang sesuai. Pada saat yang sesuai apa? Hari Minggu, Minggu pagi, atau Minggu sore, kalau ada puja baktinya Minggu sore. Itu juga satu berkah kebahagiaan buat ibu bapak. Karena apa? Mumpung kita masih sehat. Kita masih lahir jadi manusia. Karena mendengarkan Dhamma hanya di alam manusia. Tidak ada di alam manapun yang bisa mendengarkan Dhamma, hanya di alam manusia. Para dewa mau mendengarkan Dhamma itu susah, sulit. Mesti Bante baru mau ceramah Dhamma, baru dewa bisa turun.
Atau Romo Ramani berceramah, dewa bisa mendengarkan. Brahma Caloka Dipati Sahampati. Itu para dewa mau mendengarkan. Dhamma, karena di alam dewa tidak ada dhamma. Hanya di alam manusia yang bisa mendengarkan dhamma. Apalagi alam niraya, alam apaya, peta, niraya, tiracana, asura, itu tidak akan bisa mendengarkan dhamma. Peta apa artinya? Alam hantu, kelaparan. Niraya, neraka. Tiracana atau tiracano, binatang, hewan. Asura, raksasa, seperti di pohon-pohon. Itu nggak bisa mendengarkan dhamma. Sulit. Dewa juga apalagi, dewa juga sama. Apalagi alam apaya, lebih parah lagi. Hanya di alam manusia yang bisa mendengarkan dhamma. Mumpung kita ini masih lahir jadi manusia, mumpung kita ini masih sehat, waktu kita jangan buang-buang waktu, kesempatan yang ada kita berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dengan mendengarkan dhamma. Ya, baru yang ke-9 yang disebut dengan Dhamma Desana. Dhamma Desana artinya apa? Dhamma Desana itu artinya memberikan wejangan dhamma atau yang disebut dengan Dhamma Duta. Para biku, para samanera, para tasilani, para romo, ramani, para tokoh agama, itu adalah yang memberikan wejangan dhamma. Karena memberikan dhamma itu adalah suatu berkah yang utama, dana dhamma yang tertinggi. Dhamma dana. Dhamma dana itu artinya dhamma danang dhamma jinati. Persembahan dana manapun melebihi dari dana yang lainnya. Dana dhamma itu lebih tinggi daripada dana-dana yang lainnya. Para romo ramani, para biku sangga, samanera, tasilani juga belajar untuk selalu mengikis karma-karma buruk. Untuk selalu berbuat kebajikan, lebih banyak berbuat baiknya. Apalagi para upasaka upasika, para umat. Karena tokoh agama, Bante, samanera, tasilani, tokoh agama Romo Ramani itu harus memberikan contoh atau panutan kepada umat Buddha. Panutan, contoh yang baik kepada umat Buddha. Supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang bijaksana, orang yang belajar dhamma, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan nantinya. Yang tertingginya adalah Nibbana, suatu saat nanti tujuan terakhir kita. Yang penting hiduplah saat ini, hiduplah sekarang ini untuk bergegas berbuat baik, mumpung masih ada waktu, jangan buang-buang waktu. Karena hidup di dunia ini Buddha mengajarkan anicca, segala sesuatu tidak kekal adanya. Duka masih ada penderitaan, anatta tanpa inti yang kekal. Oleh karena itu, anicca dukkha anatta inilah kita sebagai umat Buddha ini harus tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah bukan milik kita selama-lamanya. Kita pasti akan mengalami perpisahan. Berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang kita cintai adalah semua bentuk dari penderitaan, bentuk dari duka yang masih ada di dalam hidup kita ini. Tidak ada yang di dunia ini yang kekal, kecuali kita sudah mencapai pembebasan nantinya arahat, sadu, tujuan terakhir kita nantinya. Ya, dan yang ke-10 yang disebut dengan Ditthikujjama. Ditthikujjama apa artinya? Ditthikujjama itu artinya berbuat baik dengan pandangan salah itu kita harus tarik dengan pandangan yang baik, meluruskan pandangan yang baik. Pandangan yang keliru kita luruskan dengan pandangan yang baik. Oh ini salah Bu, oh ini salah Pak, jangan kita lakukan. Itu termasuk Ditthikujjama, punya pandangan yang benar.
Mengikuti ajaran agama itu juga harus yang benar. Jangan ikut-ikutan aliran-aliran yang gak jelas. Banyak kan sekarang kan agama-agama yang punya aliran-aliran yang baru kan, bisa mencapai surga dengan begini, caranya begini, entah mencapai kebahagiaan. Nah ini ditiku jamaah, pandangan keliru, pandangan sesat, diikut-ikutin. Akhirnya apa? Dia jadi gila, jadi stres. Karena apa? Pandangannya keliru. Udah dikasih tahu, sudah dinasehatkan, tetapi dia masih mengikuti pandangan yang keliru, ajaran yang sesat. Nah ini termasuk umat Buddha jangan sampai seperti itu. Punya pandangan yang benar. Pandangan benar dari mana asalnya? Dari pikiran-pikiran yang benar. Pikiran-pikiran yang positif, bukan pikiran yang negatif. Karena dengan pikiran yang positif, otomatis kita punya pandangan yang benar. Tidak ada pandangan yang positif mempunyai pandangan yang nggak benar, tuh bohong, nonsen, tidak ada. Pasti benar. Pandangan benar itu. Bahwa hidup di dunia ini memang anicca. Inilah alam semesta, itu pandangan benar. Ya kalau agama lain mungkin ciptaan, tapi kalau di Buddhis tidak ada kata penciptaan. Karena semuanya itu alam semesta. Ya, jadi kita berbuat baik jika ada orang yang punya pandangan yang salah, boleh kita luruskan pandangan yang baik. Tapi kalau dia nggak mau ikutin gimana mau? Kalau dia tidak mau mengikuti ajaran kita, misalnya, ya sudah tidak apa-apa. Itu tergantung orangnya masing-masing. Makanya pola pikir yang harus kita ubah. Ajaran Buddha yang terpenting apa? Mengubah pola pikir kita. Pola pikir kita, mindset kita. Agama Buddha itu bukan agama berdasarkan tradisi sembayang, pai-pai, sembayang tok-tok, baca sutra, bukan. Agama Buddha itu bukan agama berdasarkan cuman sembayang ritual, bukan. Buddha mengajarkan bagaimana kita mengubah pola perilaku kita, pola pikir kita, mindset kita yang tadinya tidak baik menjadi baik. Janganlah jadi umat Buddha yang tradisi. Cuman pai-pai, baca sutra, udah pulang. Buddha mengajarkan meditasi yang paling penting. Mengubah pola pikir kita yang kita ubah menjadi yang baik, lebih baik lagi. Itulah agama Buddha yang sesungguhnya. Agama Buddha bukan agama tradisi. Agama Buddha mengubah pola perilaku, pola pikir kita, itulah Buddhism yang sesungguhnya. Bukan tradisi semata, cuman cung-cung cep, ikut-ikutan nungcep nantinya. Nah udah amsyong. Ya toh? Itulah yang sesungguhnya agama Buddha. Belajarlah meditasi, ikutlah retreat meditation dengan para biku sangga. Itulah agama Buddha yang sebenarnya. Makanya kenapa di negara barat sekarang banyak Buddhism? Karena agama Buddha di Australia, di Inggris, di Amerika, sekarang hampir 80% orang bule itu menganut Buddhis. Di Afrika sekarang Buddhis sudah mulai berkembang di negara Afrika yang orang-orang kulit hitam. Mereka sudah banyak belajar Buddhism. Nah kita di Indonesia masih agama tradisi, masih punya pandangan-pandangan yang salah. Percaya ini, percaya itu, entah kau dapat berkah, sembahyang ini kau dapat berkah, bakar ini, bakar itu, entah dapat berkah. Itu apa toh, agama apa itu? Agama Buddha malu-maluin begitu. Di negara barat nggak ada seperti itu. Orang bule, orang barat itu senang meditasi, duduk tenang. Biku-biku dari Thailand, dari Myanmar datang ke Amerika, ke Australia. Mereka mengajarkan meditasi hutan. Meditasi, bagaimana meditasi di hutan. Bayangkan ibu bapak kita meditasi di hutan. Dengan pakai kelambu. Kalau malam-malam itu, waduh, serem banget itu. Bisa lari ke birit-birit kali kalau mendengar sesuatu yang mengagetkan. Wah, itulah baru benar-benar ajaran Buddha meditasi di hutan. Tidur di kuburan anggota biku-biku sangga misalnya. Siap enggak? Itulah baru ajaran Buddha yang sesungguhnya. Ke dalam diri kita, bukan melihat keluar kita. Buddha mengajarkan semua ke dalam diri kita. Setiap hidup itu dalam diri kita yang tahu, bukan keluar. Kalau cuman keluar mulu ya selalu menyalahkan orang lain nantinya. Karena ajaran Buddha tidak pernah menyalahkan orang lain, tetapi diri sendiri yang tahu. Kita yang tahu semua hidup ini. Diri kita bukan orang lain. Gitu loh Ibu Bapak.
Ya, jadi di Tiku Jama itu berbuat baik dengan pandangan yang keliru, menarik menjadi pandangan yang baik. Kita ajak dia berbuat baik, pandangan yang benar. Dengan demikian kita menjadi agama Buddha, itulah Dhamma yang sesungguhnya. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Dengan berbuat kebajikan, praktek 10 kebajikan dari ajaran Buddha, itulah sesungguhnya ajaran Dhamma. Bukan agama tradisi pai-pai, agama cuman tarohio, sudah nggak ngerti cuman baca sutra, sudah nggak ngerti baca doa, ya, itu bukan agama Buddha yang sebenarnya, itu agama tradisi. Apalagi agama yang berdasarkan ada klinik-kliniknya, percaya ini, percaya itu, sembahyang ini nanti engkau dapat angka mujur, angka keberuntungan, lah itu bukan agama Buddha. Agama Buddha yang sebenarnya adalah agama meditasi. Agama mengubah pola perilaku, mengubah tingkah laku kita, mengubah pikiran kita yang tadinya tidak baik menjadi yang lebih baik lagi. Itulah Buddhism yang sesungguhnya, bukan agama tradisi. Kalau disebut yang begitu bukan Buddhis tetapi tradisi. Bukan ajaran Buddha yang sesungguhnya. Ya, itulah Ibu Bapak, saudara-saudara yang berbahagia, dengan kita selalu menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai manusia setidaknya yang tadinya pernah berbuat karma buruk, setidaknya kita bisa mengikis karma buruk untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, melakukan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai ajaran Buddha. Dan ingat, hidup di dunia ini bukan hanya sekali. Di ajaran Buddha hidup bukan hanya sekali. Di ajaran Buddha hidup ini berulang kali. Bukan hidup satu kali, ajaran Buddha itu hidup berulang kali. Kita hidup sekarang ini adalah hasil dari kehidupan kita yang lampau, kehidupan kita yang dulu-dulunya. Kita nanti yang akan datang ditentukan kehidupan kita yang sekarang ini. Kalau kita banyak berbuat baik, pasti di kelahiran berikutnya, di kehidupan selanjutnya, pasti kita akan berbahagia. Setidaknya kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Kalau kita lahir jadi manusia, tergantung ibu bapak mau lahir jadi manusia, dewa, Brahma, atau mencapai tingkat kesucian, tergantung ibu bapak. Tapi jangan di alam apa ya ibu ya, kita amit-amit ya, hindari semua. Mengerikan ya. Ya, jadi kita tergantung karma kita sendiri, perbuatan baik kita sendiri. Ya, itulah ibu bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Kiranya sampai di sini dulu uraian Dhamma pada siang hari ini. Semoga dapat berguna, dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, anumodana kepada Romo Frankie atas Dhamma yang telah disampaikan. Semoga Dhamma yang telah disampaikan berguna bagi kita, bagi ibu bapak semua. Selanjutnya, marilah kita melakukan kebajikan dengan melakukan dana paramita. Oleh Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Santri Ratna. Baik, pengumuman
pengumuman untuk hari ini. Pengumuman yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 bertepatan dengan upacara bulan terang akan dilaksanakan puja bakti dan sharing dhamma pada pukul 7 malam WIB. Pengumuman kedua, pada tanggal 16 November 2024 hari Sabtu akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan antara Jonathan Morrison dengan Lik Splendia, Putri Dermo Chandra dan Ibu Hartati. Mohon maaf. Pada pukul 9 pagi WIB bertepatan di ruang Dhammasala atas Wihara Sona Dipa. Pengumuman ketiga, pada tahun ini Sanghadana Masa Katina di Wihara Sona Dipa akan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2024. Pemesanan paket fisik seperti paket lengkap, kebersihan, dan obat-obatan akan ditutup pada tanggal 14 November 2024. Pengumuman yang keempat, pada hari Minggu tanggal 24 November 2024, KBTI Provinsi Lampung akan melaksanakan kegiatan Sanghadana bertempat di Wihara Dharma Tunggal Mesuji yang akan dihadiri oleh Biku Sangha. Kami mengajak Bapak Ibu dan rekan sedama untuk turut hadir pada acara tersebut. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Yuli, mama dari Surya. Dan pengumuman yang kelima terakhir, dana parimita minggu lalu tanggal 3 November 2024 terkumpul sebesar 2.040.000. Demikian pengumumannya. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita melimpahkan jasa kepada leluhur dengan bacakan Patidana halaman 122. Punya sidani katasan Yana nani kata nime te sancabagino hontu santananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo deta me capya dithawa arne macattawerino Sata titanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe sata sadahontu awera sukajiwino Khema padan capapontu te sasa sijatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya.
berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup puja bakti pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Marilah kita mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.